ilmu yang akan diajar oleh Ustadz Khalid Basalamah ini, jujur aja kawan-kawan, meskipun saya santri NU, saya belum menemukan ilmu setinggi ini. Kami tidak pernah mendapat ilmu seperti apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ini, tidak pernah kami dapat di pondok pesantren NU. Oleh sebab itu kami juga butuh belajar kepada sosok yang alim al-allamah Ustadz Khalid Basalamah, lulusan Arab Saudi, di mana sumber Islam yang murni itu ada di sana. Beliau ini insya Allah sudah hafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, mungkin sunan-sunan yang lainnya, Sunan Bonang, Sunan Muria, mungkin semua hafal beliau ini. Alhamdulillah, beliau luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja yang dicintai dan yang dirahmati Allah. Kali ini mari kita saksikan seorang Ustadz Wahabi yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi dan yang sangat mumpuni dan yang sangat luar biasa, yang membuat para ulama, bahkan santri-santri NU terfana dan takjub terhadap keilmuan Ustadz ini, yang dimana ilmu Ustadz ini tidak dimiliki oleh ulama NU dan santri-santri NU. Saking tingginya ilmu Ustadz ini, bahkan tidak ada satu orang santri dan ulama NU yang sampai keilmuannya seperti Ustadz ini. Nah, yuk kita saksikan bagaimana mumpuni dan alimnya Al-Alamah Al-Ustadz Al-Wahabi berikut ini. Check it out! Sekarang mari kita simak video daripada Ustadz Khalid Basalamah ini, dan kami ingin menimba ilmu daripada beliau. Berikut ini videonya ya, tonton sampai selesai biar tidak gagal faham. Sholat ada 3 macam pernah saya sebutkan. Ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Jadi kata Ustadz Khalid Basalamah, ada rukun sholat, ada fardu sholat atau kewajiban sholat, ada sunnah sholat. Rukun sholat ini ya, menutup aurat, berwudu, menghadap kiblat. Rukun sholat yaitu berwudu, menutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Jadi berwudu itu rukun sholat, teman-teman. Ini kaum muslimin harus paham ini. Jadi di antara rukun sholat adalah berwudu. Wudu rukun sholat. Kemudian nutup aurat rukun sholat. Saya yakin ilmu seperti ini tidak pernah kita temukan di pondok Jam'iyah Nahdlatul Ulama seluruh dunia. Karena ini ilmu tingkat tinggi, kawan-kawan. Ini ilmu tingkat tinggi. Wudu adalah rukun sholat. Ilmu tingkat tinggi. Yang lain minggir. Minggir wir ya. Minggir dulu yang lain. Minggir dulu. NU. Apa NU? Di NU itu nggak ada rukun sholat itu berwudu. Nggak ada. Ya. Cobalah Anda buka kitab apapun ya. Ini, ya Allah, luar biasa. Subhanallah. Kealiman Ustadz Khalid Basalamah. Rukun wudu. Apa itu? Rukun sholat diantaranya berwudu. Subhanallah, subhanallah, luar biasa. Jadi kita dapat satu ilmu ini sudah ya, satu ilmu diantaranya rukun sholat, diantaranya berwudu. Catat ini ilmu dari Arab Saudi ya, Islam murni ini, bahwa rukun sholat diantaranya berwudu. Catat itu, bahwa rukun sholat diantaranya berwudu, dan ilmu seperti ini tidak pernah ditemukan di dalam pesantren NU. Nggak ada di NU seperti ini. Nah, makanya NU harus belajar, ngaji lagi ke Ustadz Khalid Basalamah ya. Enggak teman-teman ya, I'm sorry. Saya tertawa bukan untuk apa, karena saya kagum kealiman al-alim, al-allamah, al-hafidh Ustadz Khalid Basalamah ini ya. Kita lanjut dulu videonya. Gerakan sholat yang benar dari takbir sampai salam harus sama, benar. Kecuali kalau dia memang belum pernah belajar. Tapi kalau dia sudah tahu, batal sholatnya, nggak boleh. Oh ini, gerakan sholat, semua gerakan sholat itu harus persis sama dengan gerakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini saya setuju. Mungkin saya pribadi
Saya tidak merasa gerakan sholat saya ini persis sama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan saya bertanya-tanya, gimana ya gerakan yang sama persis dengan Nabi itu? Karena ini harus diketahui, kalau tidak, wah, bisa fatal ini akibatnya sholat kita. Ya mungkin Ustadz Khodib Basalamah yang tahu ini, bagaimana gerakan Nabi secara persis, itu beliau yang tahu ya. Ini, minggir yang lain dulu, minggir ya, minggir. Jadi hanya Ustadz Khodib Basalamah insya Allah yang tahu masalah gerakan Nabi kayak apa. Apakah Nabi ketika takbiratul ihram itu sama persis dengan lurus lah, maksud saya lurus dengan telinga ini, daun telinga. Allahu Akbar. Sama ya, apa seperti itu atau bagaimana? Karena kalau nggak sama persis, wah bahaya, efeknya bahaya. Ayo kita harus samakan gerakan kita sama persis dengan sholatnya gerakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Begitu ya hadisnya, dalilnya itu ada dalilnya ke Ustadz Khodib Basalamah. Terus kita lanjut ya. Tidak ada gerakan sholat yang sifatnya wajib atau sunnah, semuanya rukun yang kalau tidak dikerjakan batal. Seperti Anda kalau tidak tutup aurat, seperti Anda kalau tidak hadap kiblat, sama itu. Kalau wajib sholat, kewajiban seperti membaca Al-Fatihah. Ini kewajiban sholat. Kapan tidak dilakukan berdosa. Wajibnya sholat membaca Subhana Rabbil Azim 1 kali, Subhana Rabbil A'la 1 kali. Ini wajibnya sholat, gitu kan? Ini kalau tidak dikerjakan berdosa tapi tidak batalin sholat. Kalau sunnah sholat umumnya membaca Subhana Rabbil Azim lebih dari 1 kali, Subhana Rabbil A'la lebih 1 kali, gitu kan? Doa di antara 2 sujud, itu semua bagian daripada sunnah sholat. Jadi gerakan sholat yang sesuai dengan Nabi SAW adalah rukun. Lah ini lagi membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih atau Subhana Rabbiyal A'la itu kewajiban sholat. Jadi kata Ustadz Khodib Basalamah, di antara kewajiban sholat membaca Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud. Dan ini kewajiban sholat. Kalau ditinggal tidak batal. Begitu teman-teman ya. Kewajiban sholat tapi kalau ditinggal nggak batal. Ini ilmu baru, nggak ada ini di pondok-pondok NU rasanya ya. Dan alhamdulillah di kelas kita ini kita sudah contohkan, bahkan praktikkan di depan jemaah sekalian bagaimana sholat-sholat yang benar dan gerakannya, serta saya sudah tuntunkan ke bukunya. Ya, ada bukunya yang sangat murah sekali, mungkin cuma 5 ribuan atau sampai 15 ribu batasnya maksimal, itu dengan gambar. Anda boleh cari dimanapun kan gitu, atau mungkin yang sudah pernah ambil dari saya bisa dibagikan ke teman-temannya kalau sudah paham sehingga bisa dapat pahala. Itu sangat baik sekali. Gerakan sholat itu harus sama persis dengan gerakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah katanya Ustadz Khodib Basalamah sudah ngarang buku itu, dan sudah lengkap dengan gambarnya. Tapi hukum gambar itu apa ya? Apa ya hukum gambar menurut Wahabi? Kok lengkap dengan gambarnya? Diharap kepada teman-teman yang belum punya buku itu, buku daripada karangan Ustadz Khodib Basalamah, harus dimiliki itu. Penting ini penting. Sholatnya bisa nggak sah kamu kalau nggak sama dengan gerakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat luar biasa ini. Nggak ada yang mampu nandingi teman-teman ya. Ini sholat yang sama persis. Oh ya, kami juga ingin belajar tentang masalah wudhu ya. Karena katanya Ustadz Khodib Basalamah, wudhu itu adalah rukun sholat. Nah, berarti kalau rukun sholat ditinggal, kan nggak sah nanti teman-teman ya. Saya harus ngaji lagi. Kira-kira bagaimana tata cara wudhu yang benar menurut Ustadz Khodib Basalamah? Ternyata begini jawabannya teman-teman ya. Ini berikut ini jawabannya. Ketika berwudhu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja. Karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudhu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum. Ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah. Ini ilmu baru lagi. Ilmu baru. Tidak ada di NU. Nggak ada di Aswaja itu. Nggak ada di Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang punya ilmu seperti ini hanyalah Ustadz Khodib Basalamah mungkin dan orang-orang yang sepakat dengan beliau. Intinya ini ilmu yang langka, ilmu yang sangat luar biasa. Beliau ketika mendapat pertanyaan daripada para jemaahnya mungkin ya, ada orang yang ketika berwudu
sampai di mengusap kepala, orang tadi ternyata hanya mengusap kening saja katanya ya. Apakah wudhunya sah? Kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Ustadz Khalid Basalamah, setahu saya wudhunya sah. Setahu saya wudhunya sah. Ini S2 teman-teman, setahu saya ya. Setahu saya wudhunya sah. Karena rukun wudhu itu hanyalah membasuh wajah dan membasuh tangan sampai siku saja. Yang lain adalah sunnah muakkadah sebagaimana tayammum. Jadi ini ilmu baru lagi. Rukun wudhu hanya dua. Membasuh wajah dan membasuh tangan sampai siku. Yang lain, ngusap kepala atau membasuh kaki, itu sunnah muakkadah seperti tayammum. Berarti gak harus dibasuh ya. Ini kata Ustadz Khalid Basalamah. Ilmu baru ini teman-teman ya. Ini Islam murni loh. Islam murni, lulusan Arab ini. Masa kalian masih meragukan keilmuan beliau? Beliau ini sudah mengarang buku kok, ngarang buku gerakan sholat yang persis dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan lengkap dengan gambarnya. Lah ini, meskipun apa hukum gambar menurut versi Wahabi, saya tidak tahu ya, apa hukum gambar, apa boleh atau tidak. Kalau tidak boleh, kenapa ada gambarnya? Kalau boleh, kenapa? Kalian sudah tahu sendiri ya. Ini rukun wudhu. Jadi ada dua ya, yaitu membasuh wajah dan membasuh tangan sampai siku saja. Selain dari dua organ tubuh ini, hanya sunnah muakkadah seperti tayammum. Begitu teman-teman, ini ilmu baru. Kemudian setelah orang itu berwudu, biasanya ada hal-hal yang membatalkan wudu kan ya. Dan kita harus juga tahu, belajar dari Ustadz Khalid Basalamah. Harus, karena ilmu ini dimiliki oleh Ustadz Khalid Basalamah. Beliau ini Ustadz sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, apa aja yang membatalkan wudhu? Lah, berikut ini jawaban daripada beliau ya. Yang haram dimakan dagingnya berarti kotorannya najis. Najis secara hissi. Najis benar-benar membatalin wudhu. Kita kena kencingnya kucing, kotorannya kucing, itu langsung batal wudhunya. Beda kalau kita tersentuh dengan kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya. Kotoran ayam, kotoran kambing, itu wudhunya nggak batal. Sudah tahu belum nih? Nah ini, sudah tahu belum? Ya, sudah tahu belum ini ilmu? Makanya saya pengen tahu. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu, kata Ustadz Khalid Basalamah, di sini membahas tentang masalah binatang dulu ya. Binatang itu kan ada yang dagingnya haram dimakan, ada yang halal dimakan. Nah, untuk daging hewan yang dagingnya haram dimakan, contohnya di sini oleh Ustadz Khalid Basalamah, kucing. Kucing kan haram dimakan. Sehingga ketika ada orang yang punya wudhu, menyentuh kotoran kucing, terkena kotoran kucing, wudhunya batal. Jadi yang membatalkan wudhu diantaranya terkena kotoran binatang yang haram dagingnya untuk dimakan. Ini ilmu baru ini. Tapi kalau binatangnya itu halal, contoh ayam, terkena telek ayam, gak batal wudhunya. Kenapa? Ayam halal dimakan, sehingga teleknya tidak membatalkan wudhu. Kalau kucing kan haram, seumpama babi kan haram, kena kotoran babi, kena kotoran kucing, batal wudhunya, batal wudhunya ya. Ini ilmu baru. Jadi di antara hal-hal yang membatalkan wudhu, terkena kotoran kucing. Ini wow, ini luar biasa, ajib, hadza ajib, luar biasa. Ini ilmu dari Ustadz Khalid Basalamah, lulusan kota Mekah wal Madinah mungkin ya. Ini Islam murni, datang langsung berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ketika menjawab pertanyaan semua tadi tidak ada penyampaian ayat atau hadisnya, ya. Jadi itulah Islam yang murni, Islam yang mengikuti Ustadz Khalid Basalamah ini ya. Gerakan sholatnya sama persis dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di sana beliau menjelaskan rukun wudhu. Kemudian apalagi itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian dijelaskan juga rukun sholat, diantaranya berwudhu. Jadi wudhu masuk rukun sholat. Ini ilmu yang
insya Allah kalian tidak temukan di seluruh penjuru dunia, hatta mungkin di planet Pluto atau Mars Merkurius, ya, nggak ada, ya, nggak ada ilmu seperti ini. Ini ilmu langka yang harus kita acungkan 2 jempol, ya. Mantap, mantap. Tapi saran kami jangan diikuti semua fatwa tadi, karena ini ya butuh berpikir. Ikuti ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan tertipu dengan teriakan kembali ke Al-Quran, kembali ke hadis. Ternyata rukun wudhu hanya 2. Ya Allah, teriak-teriak, subhanallah. Semoga saudara-saudara kami dari kaum Wahabi segera mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah tertipu dengan jargon kembali ke Al-Quran hadis. Karena kita tahu sendiri bagaimana kualitas ustadznya tentang masalah rukun sholat, rukun wudhu, kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu masih sangat perlu dipertanyakan meskipun lulusan Arab Saudi, ya, harus dipertanyakan ini. Sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf, ini adalah bentuk kasih sayang kami kepada saudara-saudara kami seiman seislam. Kita butuh ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ajaran atau hal-hal yang sudah dijelaskan oleh para ulama yang memang kredibel, bukan ulama abal-abal, bukan hanya mengandalkan yang namanya S2 setahu saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Memang benar-benar ilmu Ustadz Khalid Basalamah ini ilmu tingkat tinggi. Sampai membuat saya terherman-herman dengan keilmuannya yang sangat tinggi ini. Inilah Ustadz Sunnah yang sebenar-benar Ustadz Sunnah, yang tidak pernah berkata, setahu saya, setahu kami, menurut saya, menurut kami, tapi beliau selalu berkata, qala Allahu Ta'ala, qala Rasul, dan qala Nabi. Memang Ustadz Khalid Basalamah ini memang benar-benar berilmu tinggi. Ustadz Al-Alama Al-Ustadz Khalid Basalamah yang sangat digemari dan dipuja-puja oleh kaum Wahabi, yang digadang-gadang berilmu tinggi oleh bayi-bayi Wahabi. Bahkan Ustadz ini memiliki banyak sekali murid yang juga sangat berilmu tinggi dan mumpuni. Bahkan ada salah satu muridnya yang sangat tinggi ilmunya dan sangat luar binasa keilmuannya. Bahkan digelar Umar bin Khattabnya Wahabi karena keilmuannya yang sangat tinggi. Ini dia orangnya. Adakah teman-teman yang mengenalnya? Katanya dia ini adalah murid Ustadz Khalid Al-Wahabi yang paling alim luar binasa. Hafal banyak kitab dan hafal Al-Quran dan hadis, ahli fikih dan nahu. Dialah Umar bin Khattabnya Wahabi. Adakah yang mengenal pemuda berilmu tinggi ini? Sahabat Aswaja yang dicintai dan yang dirahmati Allah, hati-hatilah kita dalam menuntut ilmu agama. Jangan sampai kita kena doktrin sunnah ala Wahabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.